didapatkan oleh Semanum Bimaloka. Ya, 1-0 keunggulan yang dimiliki tentunya oleh Semanum. Ya, langsung bisa disamakan kedudukan oleh pemain dari JVC Bank Jakarta. Dan kembali kita lihat bagaimana poin sukses berhasil didapatkan oleh Semanum Bimaloka. 2-1 kali ini mereka memimpin. Ya, tidak menyeberang. 3-1. Keunggulan dimiliki oleh Semanum Bimaloka. Ya, dan satu serangan yang membuat side out kembali bisa didapatkan oleh JVC Bank Jakarta. 2-3. Ya, sukses kali ini. Ada attack yang terlihat meningkat di awal set yang ketiga dari Semanum. Ya, dan kita lihat juga agak sedikit terlambat ya. Bahkan pemain yang melakukan blok di depan juga justru bersiap tadi ketika defense di belakang. Ya, kembali JVC Bank Jakarta mendapatkan poin 3-4 kali ini. Ya, dan terlalu panjang. Ya, menghadapi Manu yang sejauh ini receive-nya juga masih kesulitan. Sebetulnya serve asalkan masuk akan tetap menghadirkan kesulitan ya. Apalagi dengan libero mereka yang juga tidak stabil secara performa dalam receive dan juga dig. Ya, JVC Bank Jakarta kembali berhasil untuk bisa memperkecil ketertinggalan 4-5. Ya, berhasil diblok. Dan ini membuat kedudukan menjadi sama kuat di 7-7. Ya, 1 poin menuju technical time yang pertama. Sudah melakukan receive dengan baik. Lalu sudah melakukan set serangan quick ya, tapi ternyata gagal. Ya, ternyata skornya 5-5 ya. Mungkin karena efek udah kemalaman kayaknya. 6-5. Keunggulan dimiliki oleh JVC Bank Jakarta. Ya, dan kembali samakan kedudukan, mulai meningkat kali ini efektivitas attack dari Semanum Bimaloka. Ya, mulai terbentuk, termasuk tadi aksi pukulan yang dilepaskan oleh Ahmad Shifaur. Pemain yang namesetnya bernama Shifa ini mampu mencetak poin ke-6 bagi Semanum Bimaloka.
error. Membuat Semanum kembali berbalik unggul dengan 7-6. Ya, coba untuk memberikan safety ball tapi justru membuat bola terbang jauh tadi keluar. Dan ini memberikan angka tambahan di mana Semanum Bimaloka saat ini unggul 7-6. Oh, bahkan tidak menyeberang. Menjadi error onside yang kembali membuat poin bagi Semanum Bimaloka bertambah dan membuat mereka unggul 8-6 di technical timeout yang pertama. Wah, ya udah kurang kendel. Yang penting berani main aja. Mana ya? Gak usah wedi le. Mana sunat neh. Yo. Iya jadi hanya kurang ya. Waduh jane. Cuman nek kayak dhuwur tanganmu coba barengi ya. Bar. Ayo. Ya, kita lanjutkan kali ini pertandingan. Setelah di technical timeout pertama, ada keunggulan dimiliki oleh Semanum. 8-6 mereka unggul. Ya, sebelum akhirnya ada poin yang kembali berhasil didapatkan oleh JVC Bank Jakarta. Dan ini membuat pada akhirnya ada poin yang bertambah setelah kehilangan 2 poin beruntun sebelum technical timeout terjadi. Bola yang gagal untuk diantisipasi tadi oleh libero. Ya, kita lihat kembali menambah poin ya Semanum Bimaloka Ya. 9-7. Satu hal yang tidak terlihat di 2 set sebelumnya kali ini justru mulai nampak di permainan Bimaloka. Dan mereka memang harus terus memupuk hal ini untuk setidaknya memberikan perlawanan di laga kali ini. Ya, 1 tag point kembali dihadirkan. Ya, JVC Bank Jakarta juga menang 3-0, menang 3-1 akan beda secara perhitungan ya. Karena Betul. sektor putra lagi-lagi runner up ini persentasenya 60%. Betul. Untuk bisa lolos. Jadi dari 10 grup hanya 6 runner up terbaik yang bisa lolos ke babak 16 besar. Sedangkan bagi persentase tim putri 77%. Karena akan ada 7 runner up dari sektor putri yang bisa lolos ke babak 16 besar. Ya, dari total 9 grup. Betul. Ya, kembali ada serangan yang berhasil dari JVC Bank Jakarta. Ya, meskipun tidak stabil pemain-pemain lain, tapi performa dari Farel Ardindra cukup bisa diandalkan. Kembali melakukan pukulan over the top yang membuat bola gagal untuk diantisipasi oleh libero dari Bimaloka. Oh, tidak menyeberang. Ya, kembali ada sebuah upaya setup serangan yang tidak maksimal. Dan upaya pengembaliannya juga terlalu tipis tadi ketika dilakukan oleh Tirta. Namun terbayar kali ini oleh aksi dari Farel Ardindra Alfatoni yang kembali melepaskan pukulan tajam dengan cross pike tadi. Dia bisa mendahului momentum upaya blok yang juga tidak terlalu maksimal. Ya, tidak kena. Ya, satu variasi quick yang sebetulnya coba dimainkan oleh Semanum. Betul, tidak sinkron tadi kombinasi center dan middle blocker yang membuat attack ataupun error onside terjadi. Dan pemirsa siap-siap ketawa tiada henti karena Liga Stand Up Comedy terbesar di Indonesia telah tayang untuk Anda.
setiap hari Senin dan Selasa pukul 19.00. Liga Stand Up Komedi Moji akan hadir dan telah hadir untuk Anda. Jangan lewatkan untuk selalu menyaksikan Liga Stand Up Komedi Moji. Ya, kembali ke pertandingan. Kita lihat akhirnya JVC Bank Jakarta kembali berhasil untuk bisa menambah poin. Ya, dan memang perlu untuk JVC Bank Jakarta mendapatkan kemenangan setelak mungkin di laga ini. Karena selanjutnya mereka akan bertemu dengan Putra Bengkulu Jaya. Tim yang juga berhasil menang di laga pertama. Artinya bisa jadi itu adalah lawan tersulit dari JVC di fase grup. Ya, satu eksekusi yang justru menjadi error. 12-12. Ia coba untuk melakukan spike down the line ke arah lurus. Justru membuat pukulannya jatuh di luar. Improvisasi yang tidak berakhir positif. Ya, receive yang tidak sempurna berujung setup yang gagal. Menjadi error onset yang kembali membuat Bima Loka unggul 13-12. Ya, kita lihat ada kesalahan yang lagi-lagi dilakukan. Ya, dan ada potensi besar ya dari Semanum Bimaloka ini untuk bisa melebihi capaian poin per set. Betul. Dari 2 set awal yang mereka lakukan. Ini sangat memungkinkan, apalagi 13 poin sudah mereka dapatkan. Dan semakin bertambah dengan kesalahan error service yang dilakukan oleh Farel Aldindra Alfatoni. Ini tidak menjadi gestur yang baik sebelum menghadapi laga melawan Bengkulu. Timnya juga mendapatkan kemenangan di laga pertama.